Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas klasifikasi materi. Kita tahu bahwa materi atau zat atau benda di alam itu luar biasa banyaknya. Oleh karena itu, untuk mempermudah mempelajarinya, para ahli sepakat menggolongkan atau mengklasifikasi materi atau zat atau benda tersebut. Sekarang kita bahas dulu apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, jadi itu materi. Kata kuncinya adalah menempati ruang yang kedua memiliki massa. Seperti itu. Artinya, setiap materi atau benda atau zat pasti menempati ruang. Misalnya, di atas kursi ada seseorang yang duduk, maka orang lain tidak bisa menduduki kursi tersebut karena sudah diisi oleh orang pertama. Orang termasuk juga bagian dari benda atau materi. Nah, seperti itu. Atau contoh lain, buku ditaruh di atas meja, maka pada saat yang bersamaan buku lain tidak bisa ditaruh di atas meja tepatnya di bagian itu. Nah, itu kurang lebih pengertian bahwa materi atau benda atau zat menempati ruang. Yang kedua, pasti memiliki massa. Misalnya ada yang 1 kilo, ada yang setengah on, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan materi. Lalu penggolongannya. Materi dibagi menjadi 2 kelompok besar. Oke, saya tulis di sini materi. Yaitu zat tunggal. Yang kedua, campuran. Jadi, penggolongan pertama adalah berdasarkan apakah zat tersebut murni atau tunggal atau berupa campuran. Jadi, zat tunggal atau campuran. Itu penggolongan pertama materi. Zat tunggal dibedakan lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Sebenarnya kalian di SMP sudah pernah dengar istilah unsur dan senyawa. Apa bedanya? Unsur, penyusunnya adalah atom-atom yang sejenis. Misal, unsur hidrogen, maka penyusunnya adalah atom-atom hidrogen. Berikutnya unsur besi, maka penyusunnya adalah atom-atom besi atau Fe dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bicara senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Berarti terdiri dari beberapa atom, bisa sejenis, bisa berbeda. Saya ambil contoh H2O. H2O adalah contoh senyawa, terdiri dari 2 atom H, 1 atom O. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa senyawa, partikel terkecilnya adalah molekul. Sementara unsur, partikel terkecilnya adalah atom. Sampai di sini semoga kalian semua paham perbedaan unsur dengan senyawa. Berikutnya kita akan membahas unsur. Di alam sampai detik ini ditemukan 118 unsur. Dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada unsur logam, kemudian semi logam, dan non logam. Seperti kita tahu, logam pada umumnya padat, dapat menghantarkan listrik, mengkilat. Kecuali
merkuri atau Hg. Logam ini berupa cairan. Jadi saya tuliskan di sini contoh-contoh logam, misalnya besi, magnesium, Mg, kemudian ada aluminium, ada lagi natrium, dan lain sebagainya. Semi logam itu sifatnya antara logam dengan non logam. Contohnya silikon. Kemudian ada juga boron. Simbolnya adalah B, silikon Si. Oke. Lalu yang non logam, kalian tentu sudah mengenal unsur-unsur non logam waktu di SMP. Misalnya ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, dan lain sebagainya. Lebih lanjut nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Di sini saya akan membahas secara gamblang dulu apa sih penggolongan materi atau zat. Berikutnya kita akan membahas campuran. Campuran dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu campuran homogen dan heterogen. Homogen, asal katanya homo artinya sama. Campuran tersebut serba sama. Bercampur sempurna. Contoh, campuran antara air dengan garam. Setelah diaduk, garam tidak bisa kita lihat lagi karena memang sudah bercampur sempurna dengan air. Begitu juga dengan gula, misalnya glukosa yang berupa kristal putih, jika dicampur dengan air, dia akan bercampur sempurna atau bercampur secara homogen. Kita tidak bisa bedakan lagi mana gula, mana air. Berikutnya adalah campuran heterogen. Heterogen artinya tidak serba sama atau tidak bercampur sempurna. Ya, kalau serba sama itu artinya bercampur sempurna. Yang heterogen tidak serba sama atau tidak bercampur sempurna. Jadi kesimpulannya adalah campuran dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Campuran homogen atau serba sama atau bercampur sempurna sehingga tidak bisa kita bedakan mana zat A dan zat B. Contoh, air dengan garam diaduk, maka kita tidak bisa membedakan mana garam mana air. Begitu juga dengan air dan gula atau glukosa misalnya. Kita tidak bisa bedakan mana air dan mana gulanya. Selanjutnya yang heterogen. Campuran heterogen atau tidak serba sama artinya tidak bercampur sempurna. Contoh, air dengan kopi atau air dengan tepung beras. Kita masih bisa bedakan bahwa ada kopi di situ. Kita masih bisa menebak. Masih terlihat ada kopi. Nah, itu perbedaan antara campuran homogen dengan heterogen. Oke, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.